Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 analisis bahasa. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengertian dan jenis-jenis analisis bahasa. Analisis terhadap teks laporan hasil observasi, teks deskripsi, dan teks eksposisi. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Irfan Yulanda Saputra, NIM 1801, Diah Puspita Ningrum, NIM 1802, Melinda Kurniasari, NIM 1803, dan Dadin Mukti Wibowo, NIM 1804. Materi yang pertama yaitu pengertian analisis bahasa. Awal-awal dari analisis. Menurut Spradley, analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola. Selain itu, analisis merupakan usaha penyelidikan atau kegiatan menguraikan, memilah yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Yang kedua ada pengertian bahasa. Bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran, perasaan, keinginan, dan perbuatan. Bahasa merupakan alat untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Bahasa adalah dasar pertama-tama dan paling berurat berakar dari masyarakat manusia. Menurut Samsuri, tahun 1987, halaman 4. Dapat disimpulkan bahwa analisis bahasa yaitu sebuah usaha untuk menguraikan masalah kebahasaan ke dalam bentuk tatanan atau susunan yang lebih jelas dan terang, sehingga sebuah masalah kebahasaan akan lebih mudah dimengerti. Materi yang kedua adalah jenis-jenis analisis bahasa. Yang pertama ada analisis fonem. Menurut Muslih, tahun 2008, halaman 77, menyatakan bahwa fonem adalah kesatuan terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Fonem itu sendiri tidak mempunyai arti, tetapi berfungsi sebagai pembeda arti. Menurut Subroto, tahun 1991, halaman 11. Analisis fonem dalam suatu bahasa dapat diawali dengan mendaftar semua bunyi yang ada dalam bahasa tersebut, misalnya vokal, konsonan, dan diftong. Yang kedua ada analisis morfem. Morfem adalah satuan terkecil bahasa yang memiliki pengertian dalam suatu ujaran, seperti yang dikemukakan oleh Hockett dalam Tarigan 1987 halaman 6. Morfem adalah unsur terkecil yang secara individual mengandung pengertian dalam ujaran suatu bahasa. Jadi analisis morfem adalah usaha penyelidikan ujaran suatu bahasa. Yang ketiga ada analisis struktur kalimat. Analisis struktur kalimat adalah penyelidikan terhadap inti suatu kalimat dengan memperhatikan pola dan klausa dari kalimat itu sendiri. Analisis struktur kalimat juga bisa berarti menetapkan pola hubungan konstituennya yang memperlihatkan secara lengkap hierarki konstituen kalimat itu. Yang keempat ada analisis komponen makna dan struktur kebahasaan. Yang pertama analisis komponen makna. Analisis komponen makna berarti penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari suatu makna kata atau kalimat. Yang kedua ada analisis struktur kebahasaan. Analisis struktur kebahasaan yaitu usaha untuk mengetahui termasuk jenis apakah bahasa yang ada pada teks yang sedang diteliti. Yang terakhir ada analisis deskriptif. Deskripsi adalah memaparkan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Menurut KBBI tahun 2001 halaman 258. Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Analisis deskriptif ini meliputi beberapa hal, yakni distribusi frekuensi, pengukuran tendensi pusat, dan pengukuran variabilitas menurut Wiono tahun 2001. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Dadin. Ya, saya Dadin Mukti Wibowo akan melanjutkan presentasi dari Mbak Melinda. Apa itu teks laporan hasil observasi? Harsiati tahun 2014 halaman 129 menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi
setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Salah satu hal yang membangun teks laporan hasil observasi adalah struktur. Kemudian, ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama adalah repetisi. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang surut. Hutan bakau ini termasuk lingkungan ekosistem pada pantai, sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Kemudian yang kedua adalah pronomina. Seperti contoh di samping, hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang surut. Hutan bakau ini termasuk lingkungan ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi. Seperti contoh di bawah, hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai, dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai. Hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kalimat definisi. Seperti contoh di samping, hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang surut dan seterusnya. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Diah Puspita. Saya Dewa Puspita Ningrum akan melanjutkan presentasi dari Mas Jadin. Jadi menurut Daud tahun 2008 halaman 9 wacana deskripsi merupakan wacana yang menggambarkan atau melukiskan objek dengan kata-kata. Nah, sebelum menulis sebagai pengamat, kita harus mengamati objek terlebih dahulu dengan memanfaatkan penginderaan untuk mengindera objek yang akan ditulis. Nah, ciri kebahasaan dari teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama, menggunakan bahasa seolah-olah melihat, merasakan, dan mendengar apa yang dideskripsikan. Yang pertama yaitu pada teks Parangtritis nan indah. Pemandangan Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita dapat melihat batu karang yang besar seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan hijau sungguh elok. Pada teks yang kedua yaitu Ibu Inspirasiku. Ibuku bernama Wulandari, mukanya selalu bersinar seperti bulan, cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Nah, mukanya bulat dengan alis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang. Sampai usia 56 tahun, kulihat rambutnya masih legam tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan oleh usia. Namun, mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Teks yang ketiga yaitu yang berjudul Rumah Tongkonan. Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km dari arah utara, yaitu dari Ranto Pawo. Memasuki Ranto Pawo, kita menemui tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Yang kedua yaitu menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Seperti kata indah dapat digantikan dengan kata elok, permai, kemudian mengagumkan dan menakjubkan. Contohnya yaitu
pada teks deskripsi yang pertama, yaitu parantritis nan indah. Pada kalimat pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Yang ketiga yaitu memunculkan kata ganti orang. Pada teks deskripsi yang kedua, yaitu ibu inspirasiku, dapat ditemukan kata ganti orang, yaitu kata ganti ibu dengan digantikan dengan kata dia. Sebagai contoh, ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, kata sifat yang mendeskripsikan objek sangat, lebih, elok, dan juga bagus. Dapat ditemukan pada teks yang pertama, yaitu parantritis nan indah. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Selanjutnya, pada teks yang kedua, ibu adalah wanita yang sangat baik. Selanjutnya yang ketiga, pada tongkonan, yaitu dapat dibuktikan dengan kalimat rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus yang disusun rapi dengan apik. Yang selanjutnya yang kelima yaitu menggunakan kata benda terkait dengan objek yang dideskripsikan atau menggunakan perumpamaan. Jadi yang dapat ditemukan adalah pada teks yang kedua, yaitu perumpamaan, yaitu ibuku bernama Wulandari, mukanya selalu bersinar seperti bulan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang apa itu teks eksposisi. Menurut Kosasih tahun 2013 halaman 40 menjelaskan bahwa teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sejumlah pemahaman, konsep atau informasi. Teks ini bertujuan agar pembaca mendapatkan informasi dan pemahaman konsep dengan sangat jelas. Teks eksposisi sering juga disebut teks argumentasi satu sisi. Hal itu disebabkan karena teks eksposisi berisi argumen-argumen penulis tentang suatu fakta. Ya, selanjutnya ada materi tentang ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Yang pertama ada ciri kalimat tunggal. Apa itu ciri kalimat tunggal? Kalimat tunggal hanya terisi oleh satu objek, satu subjek, satu predikat, dan contohnya ada remaja membutuhkan orang dewasa. Subjeknya satu, yaitu remaja. Predikatnya satu, yaitu membutuhkan. Orang dewasanya sebagai objek. Ya, selanjutnya ada kalimat majemuk. Unsur kalimat majemuk terdiri atas satu subjek atau lebih dari dua predikat atau lebih. Kalimat itu dapat ditambahkan objek dan keterangan jika diperlukan. Contohnya, remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Dalam menyusun kalimat majemuk diperlukan konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menggabungkan kata, kelompok kata, atau klausa. Konjungsi itu ada berupa penambahan, perlawanan, sebab, akibat, dan pemilihan. Selanjutnya ada ciri lain yaitu kalimat utuh. Kalimat utuh yakni pengulangan kata atau repetisi atau kata ganti. Dan ada kata transisi atau kata penghubung antar kalimat. Ya, contoh kata ulang atau repetisi yaitu bisa dicontohkan dengan kata anak-anak. Kata ganti dipakai untuk menghindari pengulangan. Contohnya, usai remaja berada pada kisaran usia 10 tahun sampai dengan 21 tahun. Ya, di sini ada transisi. Itu adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lain. Misalnya dan, atau, oleh, karena itu, atau kemudian.
Ya, setelah kita membahas semua materi di atas, kelompok kami menarik kesimpulan, yaitu menguasai kemampuan bahasa sangatlah penting. Bahasa bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi, namun bahasa juga dapat digunakan sebagai sarana dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya menganalisis kebahasaan pada teks observasi, deskripsi, dan eksposisi. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau yang lain hal yang disengaja baik disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.